Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kayaknya kampus nggak bisa diakses ya, jadi mungkin banyak yang belum ngecek WA, belum tahu link kita. Nanti biar yang datang terakhir ngikutin dari rekaman perkuliahan kalau ada yang ketinggalan. Kita mulai saja karena udah agak malam, mungkin yang udah capek bisa aktivitas nanti biar lebih cepat ya. Pertemuan ke-9 kita pengenalan dengan fungsi khusus HLOOKUP atau HLOOKUP ya. HLOOKUP sih harusnya. H dan VLOOKUP. Bagaimana dan cara pengerjaannya, contohnya. Nanti saya kasih contoh, sekaligus nanti juga ada tugasnya. Tugasnya implementasi HLOOKUP, HLOOKUP, dan VLOOKUP. Saya langsung saja biar lebih cepat. Di fungsi Excel kali ini kita menggunakan fungsi khusus HLOOKUP dan VLOOKUP. Kalau dalam informatika ini namanya relasi antar tabel ya. Jadi kalau database itu ada tabel-tabel, ya tabel itu ya sama seperti tabel di Excel. Kalau di dalam database terus biasanya ada tabel relasi gitu ya. Relasi itu berhubungan. Soalnya contohnya ada tabel mahasiswa, ada tabel tagihan. Nah, menghubungkan tabel mahasiswa ke tagihan. Biasanya seperti itu kalau dalam informatika, relasi antar tabel. Kalau dalam Excel kita menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP untuk menghubungkan dua tabel. Jadi kadang tabel kan cuma informasinya terbatas satu tabel, kita butuh tabel lain untuk informasi yang lebih detail. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu saya langsungkan saja HLOOKUP itu, ini definisinya ya. Definisinya itu digunakan ketika ingin membandingkan value yang berada pada suatu baris data dan ingin mencari data sesuai dengan baris tertentu. Maksudnya kita ingin membandingkan value pada tabel, satu tabel ke value yang kita cari di tabel lain. Sintaknya atau cara penulisannya yang pertama adalah sama dengan HLOOKUP, lookup value atau nilai yang mau dicari di ini sebenarnya koma table array-nya. Array itu kumpulan data ya, jadi nanti kita select beberapa tabel gini. Terus row index-nya itu adalah nomor baris pada tabel. Jadi ada di dalam tabel array ini ada berapa baris. Lookup value yang menunjukkan apakah data yang dicari tepat atau tidak. Ini biasanya diisi 0 atau false. VLOOKUP sama saja seperti yang tadi. VLOOKUP, lookup table, table array, column index, sama rank lookup. Contohnya bagaimana? Saya percepat saja. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada, kita lihat di sini ada tabel yang atas itu tabel. Ini tabel rental PlayStation ya. Ini biasanya dalam sistem itu biasanya ada nama, ada kode. Dia hanya menampilkan kode. Terus di sini barang. Jadi ketika kita menginputkan kodenya, barang ini muncul otomatis. Bagaimana caranya? Jadi kode ini kita ambil dari tabel lain. Di sini ada tabel kode. C1 itu sama dengan CD player, P2 itu sama dengan mesin player ya. Terus ada harga. Di sini ini ada barang, ini ada mulai sewa, kembali, lama sewa, tarif, denda, dan jumlah. Nah, di sini yang kosong-kosong ini kita bisa isi otomatis menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Bagaimana caranya? Langsung ke contoh. Langkah awal untuk melakukan perhitungan, menghitung lama penyewaan, tarif, dan denda. Dan jumlah sewa yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis barang, nama barangnya. Untuk mencari jenis barang atau nama barang yang disewa, dapat diperoleh menggunakan VLOOKUP sebagai berikut. Saya kasih contoh langsung. Saya perbesar ya. Di sini ada, ini saya hapus. Di sini ada nama, ada kode, cuman di sini masih kosong ya.
Jadi ketika kita inputan C1, itu barangnya apa? Kita menggunakan, nah kode ini ada di tabel lain ya, tabel yang di bawah ini. Ini dia menampilkan kode dan nama barang sama harga. Jadi ketika kita ingin menampilkan barang, di sini kita klik sama dengan VLOOKUP, lookup. Yang pertama adalah kita pilih kode yang mau kita cari, koma, table array. Table array-nya itu kita select tabel ini ya, C1 sampai 2 sampai sini. Itu kita select, kalau di kodenya itu A20.2 sampai C21. Maksudnya A20 itu ini sampai C21 itu ini. Terus itu kita klik koma, berapa baris kodenya? Kodenya itu ada 2 baris, koma 0 atau koma false. Kita tutup kurung, habis itu kita enter. Sehingga dia akan memunculkan C1. Kalau kita ganti P2, dia otomatis berubah menjadi buku. Ini MP media player. Kalau nah bawahnya juga sama, tapi ini nggak bisa ditarik ya. Kalau ini ditarik, soalnya biasanya dia ikut turun ke bawah ininya. A21 ini harusnya A20 sampai C21. Jadi nggak bisa ditarik, jadi kita harus ganti manual E20 C21. Kalau kita ganti C1, dia otomatis menjadi CD player. Ini juga nggak bisa ditarik, kita harus ganti A20 sampai C21. Nah ini gunaan untuk mencari VLOOKUP, mencari dari tabel lain, mencari value atau nilai dari tabel lain. Udah ada yang chat, maaf apa Excelnya, oh Excelnya belum saya share ya, bentar, saya lupa. Oke, sudah muncul ya. Jadi contohnya di sini, saya ulangi lagi kalau gitu. Contohnya di sini kita ada tabel rental PlayStation, di sini ada nama, ada kode. Contohnya seumpamanya ini barangnya ini masih kosong ya. Kita delete dulu, kita ulangi lagi, delete. Di sini ada kode, terus di sini ada barang. Nah, di sini ada kode, ketika C1 namanya CD player, ketika P2 namanya media player. Nah, di sini kan ada nama gitu kan. Dia nyewa kode berapa gitu kan, C1. Sehingga harusnya kalau dalam aplikasi ini otomatis muncul. Nah, biasanya kita menggunakan, kalau dalam Excel kita menggunakan VLOOKUP. Saya perbesar mungkin kalau kurang nggak kelihatan. Di sini kita klik tabel barang, di fill barang, kita klik sama dengan, masukkan formulanya, VLOOKUP, buka kurung, terus kode yang mau kita cari, koma, table array ya, C1 sama ini CD player, media player, yaitu A20 sampai B21. Maksudnya A20 ini, B21 ini. Jadi 4 tabel ini kita select, koma, jumlah baris tabelnya itu 2, 0. Jadi dia menjadi media player. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan error. Karena kalau kita tarik ke bawah ini juga kode yang A21, B21 itu dia juga turun ke bawah ya. Jadi ketika kita tarik ke bawah, kita harus ngerubah lagi ini
dia turun ke bawah dari 21, harusnya A20 sampai B21. Sini player. Ini juga A20, B21. Nah, ketika seperti ini, ketika kita masukkan nama baru, semua ini masih kosong. Jadi ketika ada yang minjem baru, kita masukkan kodenya, dia otomatis muncul media player. Kita gunakan VLOOKUP, jadi dia mengambil value atau nilai dari tabel lain. Itu fungsi untuk VLOOKUP. Selanjutnya di sini ada mulai sewa dan kembali. Mulai sewanya itu tanggal 17 bulan 8 tahun 2008, kembalinya tanggal 19. Untuk ngitung lama penyewaan, ini sebenarnya tinggal dikurangi ya. Jadi yaitu E5, jadi tanggal kembali dikurangi tanggal mulai sewa. Jadi 2, 6, 13. Jadi lamanya itu 2 hari, 6 hari, sama 13. Ini saya hapus dulu. Jadi VLOOKUP tadi udah ketahuan. Selanjutnya untuk mencari tarif yang harus dibayar, kita menggunakan HLOOKUP. Sama yang seperti tadi, tapi formatnya ini adalah tarif. Jadi semuanya tarif yang sudah dibayar itu kita gunakan sama dengan fungsi HLOOKUP, buka kurung, barangnya itu apa, P, kodenya itu P2 ya. Kita klik, koma, kita pilih ini, kode, barang, sama tanggal. Kita select semua tabelnya, koma, yaitu di sini ada 3 baris, jadi kita tulis 3,0. Kalau kita tutup kurung, dia akan menampilkan tarif biaya sewanya. Kalau CD player, yaitu media player. Ini media player, mesin player. Yaitu 5.000. Kalau CD player, kita ulangi lagi. HLOOKUP, buka kurung, kodenya, koma, tabel yang di bawah. Kita select semuanya, koma, jumlah barisnya. Jumlah barisnya ada 3, koma, false atau 0. Sama saja. Sini ada 500. Oke, sampai sini mungkin ada ditanyakan? Belum ya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi secara bedanya antara fee dengan each itu apa ya, Pak Dwi? Bedanya apa? Fee dengan each, Pak. Fee lookup dengan each lookup tadi. Bedanya kalau V itu dia untuk mengecek ke samping ya, apa ya? Ke kanan, vertikal, horizontal, vertikal ya, ke samping ya. Jadi kodenya nama barang, kode nama barang, kode nama barang ya. Kalau edge lookup yaitu kode terus harganya. Soalnya kalau fee vertikal itu kan atas bawah ya, Pak, naik turun. Iya. Kalau edge horizontal itu kan ke samping kanan kiri. Nah, ini berarti kebalikannya ya, Pak ya, fungsinya ya? Iya ya, horizontal. Iya juga kebalikannya. Iya, Pak ya. Berarti kebalikannya ya, Pak ya, dengan Iya. teorinya vertikal horizontal ya, Pak. Iya, vertikal dia
VLOOKUP itu vertikal. Oh iya ya. Ya kebalikannya berarti. Nggak tahu kenapa seperti itu. Saya juga kurang tahu. Baik, Pak Oke. Dwi, terima kasih. Iya. Oke, saya lanjutkan. Di sini nanti Dwi. ada. Ya. Jadi Pak Dwi silakan Pak Dwi. Selanjutnya itu di sini ada tabel denda. Tabel denda ini kita menggunakan if. Di sini aturannya denda agak rumit. Secara matematis rumus yang digunakan adalah jadi jika lama penyewaan 3 hari, lama sewa itu lebih kecil dari 3 hari, dan maka denda adalah lama sewa kali 2.000. Dan jika lama sewa lebih besar dari 7 hari, maka denda adalah lama sewa kali 7.000. Agak susah dipahami ya ini. Maksudnya gimana? Maksudnya saya tuliskan saja contoh rumusannya. Kalau dijelaskan mungkin agak susah ya. Jadi kalau lama dendanya itu, lama sewanya itu dia lebih kecil dari 3 hari itu 2.000. Kalau lebih besar dari 7 hari itu 7.000. Itu kita menggunakan rumus if. Di sini kan ini ada lama hari. Di sini kita sama dengan if. Sama dengan if buka kurung. If lama jika lamanya lebih besar 7 hari, if lamanya itu 2 lebih besar 7, value if true sama dengan 7.000 biaya sewanya, if lagi, if buka kurung lama lebih besar 3, sama dengan biaya sewanya 2.000. Bukan biaya sewa ya, biaya dendanya itu 2.000. Kalau tidak dari itu, kalau tidak keduanya sama dengan 0. Kita tutup kurung 2 kali 1 2 enter. Nah, ini kenapa dia jawabannya 2, ini dendanya 0 karena dia tidak lebih dari 3 hari ya. Kalau tidak lebih dari 3 hari itu jawabannya 0. Kalau kita tarik ke bawah, ini bisa ditarik ke bawah ya. Jadi kalau denda lamanya lewat dari 3 hari, kurang dari 7 hari, 2.000. Kalau lewat dari 13 hari, dendanya 7.000. Terus ini biaya sewanya. Ini kita tulis juga biaya sewanya, kita copy saja. Ini adalah 19 C21. Dari tarifnya ini dendanya sekian, jadi kalau jumlah total yang harus dibayarkan kita tinggal jumlahkan, bisa pakai sum atau bisa pakai, kalau ini cuma 2 tinggal diklik saja G5 G6 ditambah manual ya, H6. Bisa pakai sum, bisa pakai itu. Bisa kita tarik ke bawah. Ini total yang harus dibayarkan. Oke, ini contoh fungsi VLOOKUP untuk mencari value dari nilai lain, VLOOKUP dan HLOOKUP. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Pak Dwi, apakah boleh saya minta tolong untuk diulang yang B, Pak? Yang VLOOKUP. Yang VLOOKUP.
Iya, Oh iya, yang VLOOKUP makasih yang ini. Pak. Ya, Iya Pak. yang VLOOKUP semuanya di sini saya hapus dulu ya. Jadi semua di sini ada tabel rental PlayStation. Di situ ada nama, kode. Sebenarnya format kayak gini itu sebenarnya format aplikasi atau format sistem ya. Biasanya kalau kita memasukkan NIK gitu kan, kalau dalam aplikasi NIK atau kode booking nanti akan muncul nama atau muncul informasi yang lebih lanjut. Biasanya disimpan itu kan dalam bentuk barcode atau dalam bentuk kode booking dan lain-lain. Contohnya di sini adalah kode persewaan gitu ya. Jadi ketika seseorang kita menginputkan kode ini akan muncul otomatis muncul nama barangnya. Nah, nama barang ini kita ambil dari tabel lain. Nah, istilahnya di sini ada relasi antar tabel kalau dalam informatika, tapi kalau dalam Excel ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi mengambil nilai dari tabel lain. Di sini ada P2. Ini contohnya mungkin mudah karena kodenya cuma 2 ya. Kalau 2 kayak gini kan bisa kita manual mungkin lebih cepat ya, media player gitu ya. Kita tulis dilihat aja sudah kelihatan. Tapi kalau dalam studi kasus kita temui dalam dunia nyata, mungkin kodenya mungkin ada puluhan atau ratusan kan kita nggak mungkin ngecek satu-satu ya. P2 itu kodenya apa kan kelamaan. Jadi kita menggunakan formula VLOOKUP untuk mempermudah pekerjaan kita, fungsinya seperti itu. VLOOKUP kita cari kodenya itu apa, sebenarnya kita klik VLOOKUP nilai yang mau dicari kita klik VLOOKUP kode P2, koma kita select di sini ada tulisan table array penjelasannya, table array atau data tabel. Kita select aja tabel informasi yang akan kita ambil. Di sini ada C1 CD player, P2 media player. Kita select dua-duanya. Jadi 4 tabel, 4 kolom ini. Di sini ada A20 sampai B21 ya. A20 itu ini, B21 ini. Jadi yang select 3. Di situ kita ikuti dengan koma. Salah. Koma jumlah barisnya itu berapa tabel yang kita select 2,0. Di situ kita tutup kurung, kita enter. Ini otomatis media player. Kalau kita ganti kode lain, C1, dia akan otomatis memunculkan CD player dan biaya sewa di sini juga berubah ya. Kalau kita ganti P2 media player, biaya sewa di sini juga otomatis berubah. Seperti itu. Pak Dwi, di dalam rumus tadi ada yang terakhir koma nol. Itu maksudnya koma nol itu apa ya Pak Dwi? Koma 0 itu maksudnya kalau di sini dijelaskan yaitu untuk false atau nol, maksudnya itu nilai ini ya. Kalau ketemu itu 2 yaitu jumlah barisnya. Kalau salah itu akan harusnya false atau nol gitu. Apa ya? Bisa tulis Semuanya false juga coba. bisa ya Pak? Semua saya kasih error ya. Semua kita tulis P3. Nggak muncul 0 juga ya. Kalau di penjelasannya, rank lookup itu logical value yang menunjukkan apakah data yang dicari tepat atau tidak. Apakah logical value, apakah yang menunjukkan apakah data yang dicari itu tepat atau tidak. So, kita isi logical value biasanya 0 dan 1. Kalau isi 1, kalau dia diisi 1, dia tidak memunculkan error. Jadi kita diisi 0 itu untuk memunculkan error ketika terjadi error.
Jadi ketika kita isi 1, dia tidak menampilkan error, menampilkan nilai yang terakhir. Oke, yang lain mungkin ada yang tanyakan. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, silakan. Ini adalah proyek masing-masing. Kalian bisa lihat di halaman terakhir materi saya. Studi kasusnya agak beda, jadi harus agak tricky istilahnya. Agak tricky, agak sedikit teknik. Jadi di sini ada tugasnya, yaitu di sini ada kode tiket. Di sini ada nomor. Ini adalah data penumpang Garuda Airlines, rekapitulasi penerbangan bulan Agustus 2008. Di sini ada kode tiket, ada nomor, nama, sama kode tiket ya. Table array-nya ini adalah yang pertama JKT tujuan Jakarta, SRB Surabaya, ACH Aceh, PDG Bandung, PDG Padang. Jadi kalian gunakan VLOOKUP untuk mencari kode kota tujuan, tapi kalian ambil yang data yang di tengah, JKT, SRB. Jadi tadi kan langsung kodenya, ini kalian cari bagaimana mengambil data yang di tengah ini, tiga digit data yang di tengah untuk mengambil kode tujuan. Habis itu kelasnya kalian ambil digit terakhir. Kalau E itu ekonomi, kalau B itu bisnis, RE itu regional, E eksekutif. Habis itu tiket dan total biaya. Tiket itu harga tiketnya, total biaya ya sama, tiket sama total biaya. Ini untuk prakteknya biar kalian lebih memahami penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oh, ini cuma VLOOKUP ya, ini vertikal semua. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Jadi kalau di kelas lain saya lihat ada yang mengumpulkan, mengerjakannya, dia memisahkan sendiri ya. Jadi harusnya nggak seperti itu. Jadi dia buat kode tiket itu menjadi 2 kolom, yaitu kolom tujuan sama kolom tipe kelas ya. Jadi dia di sini dia bagi 2 gitu. Di sini dari JKT, di sini E, JKT, di sini B, SRB, ini E. Kalau bisa nggak seperti itu ya. Kalau seperti itu memang beda dari soal. Karena soalnya emang kode tiket itu jadi 1, JKT garis miring E. Memang soalnya yang pengen dicari adalah bagaimana mengambil data yang di tengah sama yang di akhir. Itu untuk tugasnya, silakan kalian kumpulkan. Sama, ini juga tugas terakhir nanti sebelum UAS. Link pengumpulannya bisa kalian cek di WhatsApp, booth WhatsApp, atau di website saya. Ada yang ditanyakan? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan berganti aplikasi menjadi spreadsheet. Spreadsheet itu Excel yang versi online ya, yang diterbitkan oleh Google. Dan spreadsheet malah fungsinya akan lebih banyak karena dia online. Jadi dia bisa langsung translate bahasa, cek mata uang, cek dan lain-lain yang membutuhkan koneksi internet. Dan itu lebih powerful ya karena dia spreadsheet itu berbasis online.
Jadi kita bisa berkolaborasi. Kalau sekarang kita mengerjakan Excel terus orang lain pengen edit, kita harus kirim filenya. Tapi kalau sekarang sudah ada spreadsheet, 2 atau 3 orang bisa mengerjakan file yang sama dalam satu waktu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian untuk kehadiran. Saya harap tetap nggak perlu klik tombol login, tapi silakan kalian akses materi PowerPoint yang di e-kampus ya. Kehadiran saya hitung dari login e-kampus dan akses materi. Di menu e-kampus ada sih mengecek kehadiran dengan login e-kampus dan akses materi. Jadi silakan yang tadi belum bisa sempat akses e-kampus, sekarang mungkin udah agak berkurang yang akses, jadi lebih mudah diakses. Sudah mulai bisa diakses. Silakan untuk kehadiran atau presensi. Karena diskusinya saya disable ya, jadi kehadiran saya hitung dari klik tombol online atau login dan akses materi yang ada di e-kampus. Oke, saya cukupkan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sisa waktunya bisa kalian kerjakan untuk praktek implementasi VLOOKUP menggunakan Excel, terus bisa kalian kumpulkan. Walaupun nanti pengumpulannya sampai UAS, jangan sampai ada yang nanya meminta kelonggaran waktu lagi ya. Karena sebelum UTS kemarin banyak yang dengan alasan laptop rusak atau yang lain minta kelonggaran waktu pengumpulan UTS, pengumpulan tugas. Yang dengan alasan laptop rusak itu mungkin lebih dari 5 atau 7 orang gitu ya. Alasannya semua laptop rusak. Harusnya menurut saya sih ya itu bukan alasan ya, walaupun benar-benar rusak pun menurut saya bisa pakai, maksudnya ada solusi lain gitu ya. Karena waktunya kan lama, nggak harus seminggu langsung dikumpulkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi nanti di minggu depan. Kalau ada yang ditanyakan bisa nanti tanyakan lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.